Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Nama saya Rudi Hidayat. Jadi terima kasih sekali lagi. Ini kedua kali saya diundang Pendeta Niko di dalam GPSK ya. Jadi hari ini saya melihat ini baru juga menurut saya pertama kali, jarang nih hamba Tuhannya yang main keyboard ya. Biasanya ya justru hamba Tuhannya ada di depan sini gitu ya, tinggal taunya beres gitu ya. Tapi luar biasa Pak Niko ya, seorang yang humble ya, mau bermain keyboard di tengah-tengah ibadah kita tadi ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin sebelum ya, ada yang mungkin baru pertama kali melihat saya. Jadi saya Rudi Hidayat, saya pengusaha. Jadi kadang-kadang saya kalau suka di dalam gereja ditulis PS Rudi Hidayat gitu ya, saya selalu habis itu pasti saya di depan langsung saya koreksi. Jadi PS-nya itu pengusaha bukannya pastor gitu ya, jadi jangan supaya tidak salah. Dan memang saya selain memang pengusaha, saya memang aktif melayani di beberapa gereja. Jadi memang Tuhan ya saya memakai saya untuk bisa dalam marketplace lah, kebanyakan saya maksudnya gitu ya, dan terutama juga anak-anak muda. Jadi tadi Pak Niko bilang di sini banyak anak muda juga gitu. Jadi bagi anak-anak muda nih ya, memang saya banyak sharing buat anak-anak muda. Karena apa? Karena Gen Z dan milenial Bapak Ibu tahu itu jumlahnya adalah 54% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau kita udah 285 juta sekarang ya, 38 provinsi, 54%-nya bayangkan 140 juta lebih ya, itu adalah Gen Z dan milenial. Jadi gereja tidak boleh salah dalam mendidik ya Gen Z milenial. Saya selalu cerita kalau di Korea dulu orang bikin KKR jutaan orang tiba-tiba datang gitu ya, tapi tiba-tiba gara-gara apa? K-pop, drama Korea ya, BTS, semuanya lupa sama gereja, anak-anak mudanya. Kumpulin anak muda datang hari Minggu, nggak ada yang bangun pagi, nggak ada yang datang ke gereja. Yang mereka inginkan adalah apa? K-pop dan BTS-nya. Nah, jadi bagaimana dengan kita di Indonesia? Harus kita jaga Gen Z milenial ya. Saya usia udah 50 ke atas, Gen X gitu ya. Jadi Pak Niko dan lain mungkin semua akan masuk dalam generasi ke atas, tapi Gen Z milenial akan menggantikan. Nah ini paling penting ya. Jadi sekali lagi, pertama terima kasih lagi untuk Pak Niko yang sudah mengundang saya. Nah hari ini temanya saya dikasih tema pahit menjadi manis ya. Pahit menjadi manis, oke. Saya punya judul atasnya Journey, karena saya memang ada bikin, tapi lalu begitu saya dikasih tema pahit menjadi manis, ya pas nyambung dia dengan Pak Niko ya sudah sampaikan ininya ya. Nah, saudara, ada seorang supir taksi ya, supir taksi dia bersama penumpangnya lagi jalan. Lalu tiba-tiba ada sebuah mobil lain nyalip dan ngerem mendadak. Begitu ngerem mendadak, supir yang pengemudi lain itu turun, lalu dia maki-maki supir taksinya, marah-marah, dia tunjuk, dia mengumpat dan mengatakan kotor segala macam ke supir taksi. Supir taksi di dalam cuma kasih senyuman dan kasih tangan. Ya, lalu si pengemudi itu pergi lagi. Lalu penumpang yang di dalam supir taksi tanya, kenapa Bapak malah ngangkat tangan dan senyum? Padahal Bapak kan gak salah. Yang ngerem mendadak mereka dia di depannya, dan dia marah-marah. Supir taksi jawab begini, orang itu mungkin lagi stres, lagi capek, punya kehidupannya lagi pahit. Lalu dia tumpuk semua kepahit-pahitnya, semua kata-kata mungkin kehidupan dia, sampai numpuk jadi sampah dalam hatinya. Lalu ketika ketemu kita, sampahnya itu dibuang ke kita. Kalau Anda merespon sampahnya, pahitnya orang itu, maka pahitnya pindah ke Anda, sampahnya pindah ke hati Anda. Makanya lebih baik kita tidak merespon, berikan senyuman, dan dengan kebaikan kita tetap bisa menjaga hati kita tetap manis ya. Jadi jangan sekali-kali kita kadang-kadang memang terpancing emosi ya, di semua yang di jalan, sering kali ya, terutama para anak muda nih, orang motor dikebut dikit, digoreng langsung marah gitu ya. Kita harus jaga itu. Nah hari ini tema kita sudah pahit menjadi manis, kita akan baca ya, kita akan baca dari depan ya. Saya akan baca dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 ya. Keluaran 15 27 kita baca, saya akan bacakan ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air ya. Jadi 3 hari orang berjalan gak dapat air. Sampailah mereka ke Mara,
Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ya, jadi sudah nggak ketemu air 3 hari, tiba-tiba ketemu, harusnya senang tapi nggak bisa diminum karena pahit. Ya. Lalu 24 berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, nah 3 ini saya stop dulu. Perlu kita ketahui bahwa sebelumnya, ya, Musa sudah kasih banyak mukjizat, ya, banyak kejadian yang mudah di luar pikiran manusia, ya, orang Israel sampai takjub. Ya, lalu bawalah mereka keluar, ya, bawa mereka keluar. Nah, waktu mereka sudah dibawa keluar, ya, mereka juga sudah mengalami namanya misalnya laut terbelah. Ya, mereka yang tadinya ngerasa, waduh ini ada rintangan, tapi akhirnya Tuhan kasih apa? Penyertaan lagi, dibelah laut, mereka lewatin, ya, Firaun dan orang-orangnya semua, ya, mati tenggelam, tapi mereka bisa melewati laut. Tapi baru saja mereka terima mukjizat, baru saja mereka terima penyertaan Tuhan, tiba-tiba mereka bersungut-sungut lagi. Karena apa? Karena mereka udah capek 3 hari nggak ketemu air. Begitu ketemu air, airnya pahit. Lalu begitu mereka bersungut-sungut. Ada 600.000 orang katanya laki-laki, gitu ya, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Jadi kalau di total katanya kurang lebih 2,5 juta orang. Ya, kalau bersungut-sungut Bapak Ibu, katanya kalau satu orang pria satu hari ngomongnya mungkin 6 kata gitu ya. Kalau wanita tuh 3 kali lipatnya. Jadi kalau kita ngomongnya 1.000 kata, wanita tuh bisa 6.000 kata. Bayangin kalau 2,5 juta orang bersungut-sungut, gimana ngebayangin saat itu ya? Musanya bersungut-sungut dengan dihadapi mereka. Nah, tapi sebelumnya saya ingin kita baca dulu ini. Keluaran 13 ayat 17 dan 18 berkata begini, ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel tanah Mesir. Nah, saya mau kasih lihat peta ini dulu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, sebenarnya itu ini 40 tahun yang mereka jalanin, putar sampai menuju Yeriko, ya. Nah, sebenarnya itu mereka bisa lewat sini, ya, gampang nih. Jadi ibaratnya kalau Jakarta kita mau ke Bogor, tapi kita ngelewatin Tangerang, Bandung, muter lagi puncak gitu, balik lagi sampai ke Bogor istilahnya. Mereka berputar. Tapi Tuhan tadi katakan dalam Keluaran bicara bahwa karena kalau mereka lewat sini, mereka ketemu namanya orang-orang Filistin, lalu mereka kalah perang, mereka balik lagi ke Mesir. Itu yang Tuhan sampaikan. Makanya kenapa Tuhan ajak ke sini. Ini ada tempat namanya Pihahirot, ya. Journey ini kenapa terus ngomongin rute Exodus ya? Mungkin Pak Niko jauh lebih tahu dari segi biblical ya. Banyak posisi journey yang berbeda-beda. Kalau tadi ini namanya Padang Syur ya. Jadi saya ngelihatnya bahwa ini seperti ini jalannya, ini Marah tadi. Kalau kita lihat ini mereka nyebrang, ini laut yang terbelah. Tapi posisi ini bukan posisi yang satu yang memang mutlak pasti ya. Tapi kurang lebih ini jalur yang Tuhan bawa mereka putar ke sana. Nah, kita belum sampai sana dulu. Jadi sekarang yang kita lihat begini, Tuhan tuh tahu ini jalan terdekat. Kalau saat itu mereka punya Google Maps ya, mungkin mereka udah gampang kan, ya, nggak 40 tahun, betul nggak? Ya nggak sampai 40 tahun, tapi karena saat itu memang belum ada teknologi, ya, dan memang Tuhan inginkan Tuhan punya rencana nih, ya. Kenapa Tuhan tidak kasih mereka lewat sini? Tuhan bilang tadi, ya, mentalnya, spiritualnya bangsa Israel belum siap, ya. Jadi mentalnya itu belum siap, makanya ada journey-nya dulu yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan kasih tahu penyertaannya, ada tiang awan, tiang api dan sebagainya, dan sampai di sini pun mereka ketika nyebrang mereka sudah sebenarnya di titik ini aja mereka sudah mengumpat dan lain-lain karena mereka ngerasa dari wah masa kita mati di sini, lebih baik kita hidup di Mesir gitu ya. Tapi akhirnya mereka nyebrang, Nah, apa yang kita bisa dari sini bahwa
Tuhan tuh tahu pertama mental spiritualnya orang Israel tuh belum siap, ya. Tetapi kedua, paling penting apa? Planningnya Tuhan harus terjadi, rencana Tuhan harus terjadi. Makanya kenapa itu dibuatlah ya rute yang tadi Tuhan bilang diajak berputar ya, diajak berputar. Tuhan ajak seperti itu. Saudara, di mata kita kadang-kadang kita melihatnya sepertinya tidak ada rintangan dalam kehidupan kita. Seringkali kita suka merasa tidak ada rintangan, tapi Tuhan tahu itu ada rintangan. Ya. Seringkali kita ngerasa ini jalan paling pintas, ini yang memang kita inginkan. Ya. Tapi Tuhan punya keinginan lain, bukan jalan pintasnya yang Tuhan inginkan. Ya. Nah, saudara, suatu saat ketika saya lulus sekolah, ya, saya mau bagi satu cerita. Saya waktu lulus sekolah, saya sekolah STM, ya, sekolah STM. Saya ngelamar kerja karena saya STM, ngelamarnya teknisi, karena background saya adalah technical. Dapatlah kerja di suatu tempat, lowongan saya diterima. Tapi ketika saya sudah mau masuk hari pertama kerja, tiba-tiba saya sakit gejala tipes. Akhirnya saya harus seminggu tidak bisa masuk, dan saya datang lagi hari ke-8 sebenarnya gitu ya. Lalu saya ngadap ke HRD-nya, waktu itu personalia disebutnya saat itu. Dia bilang, waduh, Anda aja hari pertama udah nggak datang. Ya, akhirnya kita nggak bisa terima lagi. Jadi ya saya tidak bisa menerima lagi, ya Anda silakan cari pekerjaan lain. Wah, bagus, saya sekolah STM itu boleh dibilang mati-matian. Jadi kelas 1 tuh saya ranking 1, kelas 2 tuh saya ranking 1 lagi, kelas 3 saya ranking 2. Jadi dulu mungkin berpikir, wah ini kalau lulus sekolah ini ke rankingnya 1, 1, 2, masa sih susah banget cari pekerjaan gitu kan. Tapi memang benar, begitu saya ngelamar cepet banget langsung diterima. Tapi Tuhan inginkan yang lain. Jadi waktu saya ditolak, wah saya udah lemas juga tuh. Karena apa? Karena memang posisi saya kelas 2 STM, papi saya itu usahanya bangkrut. Jadi saya kenapa kelas 3 itu saya ranking 2? Karena kelas 3 STM buat anak muda nih, saya mulai ngelesin anak-anak sekolah SD. Supaya apa? Supaya saya bisa membiayai kelas 3 STM saya dengan uang saya sendiri. Karena papi saya totally bangkrutnya bangkrut sampai 0, ya. Jadi benar-benar saya harus membiayai sekolah saya, uang sekolah, uang jajan, nggak minta lagi. Sejak kelas 3 SD itu sampai hari ini saya belum pernah minta uang sama orang tua. Sejak itu sampai menikah saya tidak ada uang spesial pun dari orang tua. Jadi sejak kelas 3 itu saya punya tekad, ya, Tuhan itu kasih papi saya bangkrut untuk membentuk saya nih. Jadi waktu kelas 3 saya ngelesin anak SD, saya banyak belajar juga di komputer. Saya waktu itu mungkin kalau yang tahu generasi ada Widya Loka ya, pusat pengajaran komputer pertama di Indonesia. Saya belajar komputer, sehingga waktu saya habis ya, masa remaja saya kelas 3 SD itu hilang, kelas STM itu hilang. Jadi nggak ada masa remaja muda, nggak ada. Orang-orang kelas sekolah pada, kalau dulu zaman saya tuh banyak pada main biliar ya, pada bowling gitu ya mainnya. Saya enggak. Saya sibuk untuk apa? Karena ada ngajarin anak SD kelas 5, kelas 6 supaya saya dapat uang, supaya saya bisa bayar. Nah waktu saya ditolak, aduh bagaimana ya? Saya kuliah aja belum bisa bayar kuliah. Ya, ini singkat cerita kuliah pun sampah. Saya akhirnya dapat beasiswa dari Universitas Bina Nusantara karena saat itu saya apply. Ya, saya apply, ada 1.300 orang yang apply untuk dapat beasiswa jika Anda ranking 1, 2, 3 selama 3 tahun berturut-turut kelas SMA 1, 2, 3. Nah, saya masuk kategori itu, saya apply. 1.300 orang, saya tanya berapa yang diterima? 50 orang. Puji Tuhan, dari 50 orang saya diterima, salah satu 50. Jadi makanya waktu kuliah tahun pertama saya nggak mikirin duit karena bebas biaya. Nah, tapi saya berpikir kan kuliah saya juga perlu ongkos, perlu lain-lain gitu kan. Nah waktu saya balik lagi ke rumah, saya datanglah teman sekolah saya. Ya. Jadi kadang-kadang kita punya pertemanan itu ada hal yang baik, positif, dan Tuhan bisa juga kirim. Teman saya ini tiba-tiba nongol di rumah, nanya saya, kerja di mana? Saya bilang tadinya udah diterima di PTA misalnya, tapi saya bilang ditolak akhirnya karena saya sakit kan. Wah, datang aja ke sekolah lagi ke STM. Itu kepala sekolah lagi banyak tuh nawar-nawarin. Wah, benar juga. Saya balik lagi lah ke kepala sekolah. Saya tanya, terus dia bilang, oh iya ada nih, ada satu perusahaan lagi nyari lowongan. Saya ngelamar. Bapak Ibu tahu, diterima. Oke. Ya, teknisi juga namanya. Hari pertama saya kerja, baru masuk kerja, manajer personalnya panggil saya. Sorry,
lowongan teknisi kamu yang kamu udah dapet diambil sama teman kamu sudah. Loh gimana Bu, kok bisa diambil? Ya karena dia duluan. Nah tapi nggak apa-apa, kami masih punya lowongan buat kamu. Loh maksudnya lowongan gimana? Tapi Anda jadi sales. Wah dulu saya pikir orang sales tuh door to door ya, datang gitu ya, nawar-nawarin. Pikirannya udah orang teknisi, technical itu sama orang admin, finance, orang di belakang meja. Orang sales tuh orang lapangan. Totally itu dunianya berbeda, betul kan? Tapi satu karena saya pikir, aduh, karena emang saya perlu uang, saya harus kerja. Gaji saya tahun 88 itu 100.000 per bulan, ya. Saya masih ingat tahun 88 tuh hanya 100.000 per bulan, bisa hidup ya, karena 100.000 nggak bisa hidup sebulan ya Pak Niko. Ya, 100.000 per bulan, tapi bisa hidup. Ya, akhirnya saya kerja. Tapi hari ini saya baru sadar, Tuhan bawa saya ke dunia sales, karena itu dunia lapangan. Sehingga kalau saya ngitung lagi perjalanan saya, ini loh yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan gak kasih saya di technical? Kalau saya di technical, selama-lamanya mungkin saya ada di belakang meja. Begitu saya jadi orang sales, ya itu beda lagi. Sebenarnya juga belum berhenti sampai situ Bapak Ibu. Begitu saya kerja di orang sales, 3 bulan berikutnya divisi tempat kerja sales saya tutup. Bayangkan Bapak Ibu ya, udah ditolak, ini tutup lagi. Itu saya dipanggil lagi. Kamu mau nggak pindah kerja? Ada divisi lain. Tapi ini yang leading orang Jepang. Disinilah Tuhan bentuk saya. Saya bisa belajar bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris Bapak Ibu dulu sekolah STM. Blow on banget gitu ya, bodoh sekali. Nggak bisa bahasa Inggris. Komputer juga nggak jago-jago amat. Bicara di depan kayak begini, boro-boro nggak bakalan bisa. Orang teknikal ya nggak bisa pasti. Orang pasti teknikal tuh biasanya agak sedikit minder, rasa rendah gitu ya. Nah, saya belajar sama orang Jepang ini. Jadi Tuhan taruh lagi nih. Ini journey-nya saya yang kalau saya ngeliat sampai hari ini. Saya bekerja dengan orang Jepang yang kerjanya memang setengah 8 pagi masuk, setengah 11 malam pulang. Tiap hari kayak gitu. Tapi saya belajar apa? Manajemen, disiplin, belajar speech di depan, belajar bahasa Inggris sama dia. Saya paksa-paksa ngomong bahasa Inggris, dia gak nyambung, nyatet dulu. Dulu mah gak ada namanya Google Translate, ya. Kamus, catetin 1 hari 10 kata Bapak Ibu, ya. Anak muda nih, ya kalau sekarang jangan dikit-dikit terlalu lembek, ya harus fight. Ya, saya dulu nyatet setiap 1 hari saya punya ingat 10 kata bahasa Inggris harus saya hafal. 10 kata. Jadi 1 bulan 300 kata harus saya hafal. Sampai saya bisa bahasa Inggris. Sampai saya bisa berkomunikasi. Si orang Jepang itu saya kerja sama dia mungkin 4 tahun 5 tahun sama dia bersama-sama. Sampai waktu 4-5 tahun kemudian ketika saya bilang saya mau resign, saya mau usaha sendiri. Dia sampai bilang sama saya tidak boleh resign. Ya, apapun yang saya minta dia kasih, gaji, kendaraan, apapun. Saya bilang enggak, saya mau usaha sendiri saat itu. Ya, karena dia ngelihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan juga pakai saya dalam posisi ini ya. Nah, inilah journey yang tadi saya bilang. Kadang-kadang buat kita rintangan, tapi buat Tuhan punya planning. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya bisnis sekarang, punya usaha, punya pekerjaan, punya studi, ya, aduh rintangan, gak bisa bayar uang sekolah. Jangan lihat rintangannya, Tuhan punya planningnya. Itu harus kita lihat. Nah, kita mau lihat lagi satu kesimpulan saya bahwa ada journey kita. Your journey itu lawannya journey-nya Tuhan. Ya, ini harus kita lihat bahwa journey Tuhan itu ada prosesnya. Journey-nya kita itu banyak shortcut-nya. Kita maunya shortcut. Contoh nih, siapa Bapak Ibu di sini yang kena usaha namanya kemarin main robot trading? Ada yang ikut nggak? Ya, nanam duit supaya dapat cepat. Wah, ya, saya begitu banyak orang nyamperin saya, ini taruhlah 500 juta, Anda akan dapat 15% tiap bulan. Ya, saya tidak pernah tergiur hal-hal gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, journey-nya Tuhan itu ada proses. Journey-nya kita, ya, banyak shortcut yang kita mau. Ya. Jadi tetapi jangan sampai kita salah ya. Karena apa? Karena ini ya. Jalan kita itu serasa manis tetapi ujungnya pahit. Ya. Jalan Tuhan itu serasa pahit tetapi ujungnya manis. Bapak Ibu harus yakin ini. Ya, anak-anak muda harus yakin ini. Kita serasa, waduh, kayaknya enak sekali nih. Ya, kalau main robot trading usaha cepat dapat duitnya. Kalau kita mau jalan pintas semua segala serba cepat.
tapi ujungnya nggak enak. Jalan Tuhan kayak tadi, diajak putar, tapi kita tahu ujungnya mereka, ya. Bagaimana mereka mengalami satu kemanisan dalam hidupnya mereka, ya. Nah, saya ingat kisah tentang Yusuf. Saudara, Tuhan itu mimpin orang yang dikasihnya dia, ya. Tuhan memimpin, menuntun orang dikasih dia. Saya nggak ngeliat Yusufnya sekarang saya mau cerita. Saya mau cerita tentang 11 saudaranya Yusuf, ya. Ini yang saya mau cerita. 11 saudara Yusuf tuh fokusnya apa satu? Aduh, ini ada Yusuf nih, ya. Dia bilang dia mimpinya dia akan jadi pemimpin. Wah, ini rintangan kita nih. Rintangan kita nih berarti kita harus singkirkan. Itu pikiran 11 saudaranya Yusuf, ya. Jadi satu, mereka berpikir ada rintangan nih. Karena apa? Karena faktor apa? Iri hati, ya. Faktor iri hati. Jadi dia benci. Jadi dia lakukan satu yang buat mereka, Yusuf ini rintangan. Padahal dia tidak tahu, Yusuf ini di kemudian hari yang nyediain mereka makanan ketika mereka lagi punya masa kelaparan, ya. Seringkali dalam hidup kita kalau ketemu rintangan, kita cari apa? Cari jalan di luar Tuhan, ya. Banyak orang ketemu rintangan misalnya, Bapak Ibu nanti mungkin suatu saat akan ketemu rintangan lalu tawarkan apa? Ya, sekarang ini banyak hal-hal yang orang Kristen sudah sering ke gereja gitu ya. Saya sering ketemu, wah Pak, itu tokonya salah, pintunya harus geser ke sini dikit, gak boleh, ini terlalu, aduh gak bagus. Pak, ini tanahnya gak bagus nih. Jadi ini orang Kristen yang sering kali tiap kali ke gereja, ya. Ini harus kita buat kaca di depannya supaya mantul balik lagi, ya. Lalu kalau ketemu rintangan, ada lagi yang lebih parah lagi, pindah agama. Karena merasa apa? Kalau dia pindah, dia akan dapat fasilitas, dia akan didukung. Dia orang ketemu rintangan persis 11 saudara Yusuf. Fokusnya rintangan, fokusnya apa? Iri hati. Fokusnya sudah bukan apa? Penyertaan Tuhan. Ya, kita seringkali punya rintangan, kita lupa Tuhan itu mimpin menuntun orang yang dikasihinya. Jadi waktu Bapak Ibu ketemu rintangan, ya, jangan pernah khawatir ketika kesulitan, kesusahan menimpa kita. Karena apa? Karena Tuhan itu punya journey. Saya punya cerita lagi, 2019 Bapak Ibu, kami itu punya usaha namanya penyewaan peralatan. Kami sewa peralatan itu udah seperti, ya, kayak apa namanya, pokoknya rame sekali. Jadi kalau kita bisnis sewa menyewa gitu ya, silakan. Nah, suatu saat saya punya satu tim penyewaan. Tim penyewaan datang kepada saya, Pak, kami semuanya, kami ingin keluar dari perusahaan Bapak. Karena mereka melihat bahwa bisnis penyewaan ini luar biasa bagusnya gitu ya. Lalu mereka keluar, ya. Tapi di saat itu saya percaya sama Tuhan, ya. Ketika ini ada sebenarnya satu hal yang wah gak bagus, bayangkan satu bisnis saya kalau semua orang keluar repot sekali gitu ya. Ya, walaupun kenyataannya tidak semua orang yang keluar. Nah, waktu mereka 2019 bisnis penyewaan mereka keluar, mereka berpikir setiap bulannya mereka akan dapat uang banyak karena mereka bisa sewain dengan konsep perusahaan kami yang sama gitu ya. Tidak ada yang nyangka Maret pandemi 2020. Jadi orang-orang yang keluar dari kantor kami keluar, akhirnya berjatuhan semuanya. Karena tiba-tiba tidak ada event, tidak ada acara, tidak ada lagi bisnis sewa, wedding semua nggak ada lagi. Ya karena kita nggak boleh kan kumpul semuanya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, saya ngalamin ini berkali-kali. Ya, kalau kita ketemu satu rintangan, percayalah Tuhan menyertai Bapak Ibu. Tanamkan ini. Jangan fokus sama rintangannya sehingga kita ambil jalan lain. Ya. Nah, berikutnya, ya, ini saya mau kasih satu quote ya. God changed our life journey because He know that it will destroy our life. Ya, Tuhan itu mengubah perjalanannya kita, jalan hidupnya kita, karena kalau Dia tahu itu akan membahayakan hidup kita. Karena kalau Dia tahu itu akan menjaga hidup, Dia rubah. Ya, makanya tadi yang harusnya pendek jalannya Tuhan rubah putar. Karena apa? Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu, ya, spiritual, mentalnya, ya. Jadi ini satu. Nah, saya mau cerita satu kisah di Southern Alabama, ya, Southern Alabama.
Sorry, saya boleh bergerak atau harus ini ya, karena lagi direkam ya. Nah, Southern Alabama itu mereka penghasil kapas paling terbesar di Southern Alabama. Mereka menghasil kapas paling besar. Suatu saat ketika mereka lagi sudah panen, tiba-tiba datanglah namanya wabah, namanya mereka boll weevil, ya, namanya boll weevil. Jadi seperti kayak kumbang untuk dia makan, ya, jadi hama gitu ya, boll weevil. Habislah semua kapas, seluruh country, seluruh negara, bukan gara-gara semua satu pertanian dong, enggak. Seluruh pertanian kapas se-negara di Southern Alabama, county-nya Alabama, habis selesai. Ya, lalu mereka berpikir selesai sudah nih, ya, pendapatan satu daerah habis semua, karena habis. Tapi Tuhan kasih hikmat buat mereka. Mereka tanam namanya peanut, kacang. Ya, jadi saya kasih gambar kacang. Ya. Tapi Bapak Ibu tahu, mereka bangun bukan, kalau ini kata kacangnya ya, yang mereka bangun apa yang sampai ini terkenal ada ini, menara yang ada binatang, ya, boll weevil-nya. Jadi waktu ditanya mereka bilang apa? Tuhan kasih ini loh, sehingga kami sekarang punya bisnis kacang terbesar dari semua daerah. Ya, gara-gara ini dapat ini. Jadi mereka tidak komplain, tapi mereka ngelihatnya apa? Ya, ada satu peluang, ada satu chance. Ini buat kita semua yang anak-anak muda, ya. Jadi kalau kita ketemu satu masalah, habislah semua. Mereka nggak ada harapan, kapasnya habis semua, seluruhnya. Kayak kita ngalamin pandemi, ya. Banyak orang stres begitu di pandemi, pasti. Ya, saya nggak bilang, saya juga nggak stres, semua pasti pikirin. Ya, semua pasti punya masalah dalam pandemi. Tidak ada yang nyangka. Ya, kalau dulu kerusuhan, ya, ekonomi hancur. 2008 Lehman Brothers hancur, semua juga hancur. Tapi tiba-tiba pandemik, nggak ada yang berpikir namanya ada pandemik. Ya, dalam sejarah saya rasa history kita mungkin selama hidup Pak Torsina pernah ngalamin pandemik baru kali ini juga ya Pak. Sama. Jadi tidak ada yang sangka tiba-tiba ekonomi mandek, mati. Tapi sekarang Bapak Ibu tetap ada di sini, Tuhan pelihara kan? Amin. Tuhan pelihara kita. Ya, jadi kejadian ini membuat kita belajar apa? Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kalau Tuhan udah punya planning buat kita, don't worry about everything, Bapak Ibu. Kita harus, ya, tetap yakin, percaya penyertaan Tuhan. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting karena kita tahu bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan. Ya, nah ini saya kasih kedua. Ya, God changed our life journey because He create best character. Tuhan ubah nih perjalanan hidup kita karena emang Dia lagi membentuk karakter kita. Ya, karakter kita yang Tuhan lagi bentuk. Ya, saya mau baca kelanjutannya sekarang. Ya, dari tadi Keluaran 15. Ya, sekarang saya baca ayat ke-25 dan 26. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis, yang tadi pahit ya. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Ya, Saudara, kalau kita ketemu masalah, ya, di sini Musa katakan berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Jangan pernah lupa berseru sama Tuhan. Ya, saya kemarin sempat cerita, kalau saudara naik pesawat, ya, terbang, ya, saya pernah kasih ilustrasi begini. Waktu saudara naik pesawat terbang, kalau turbulence, ya, tiba-tiba ketemu badai, ketemu segala macam, siapa yang Bapak Ibu ingat? Tuhan. Betul? Pasti dia langsung, ya. Sebelah kita yang mungkin agama lain pasti berdoa aja secara agama dia, yang Kristen juga begitu, semua pasti berdoa lagi turbulence, ya. Bapak Ibu ingat Tuhan.
Sesungguhnya Bapak Ibu sekarang lagi turbulensinya di bumi nih. Ya, orang lagi punya pandemik, masalah, ya, kesusahan, kesulitan dan lain-lain. Turbulence ekonomi, turbulence kesehatan, sakit nggak sembuh-sembuh, ya, ekonomi nggak membaik. Tapi saudara ingatnya siapa? Seringkali yang kita ingat siapa dulu? Wah, cari dokter yang paling hebat, cari kenalan yang paling jago, cari orang pintar, cari segala macam. Saudara lupa sama Tuhan. Padahal kalau saudara ada di pesawat, kenapa? Karena saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa di atas sana, kan? Hari ini kita belajar ketika Bapak Ibu dan saya mengalami turbulence ekonomi, turbulence penyakit, turbulence apapun di dalam kehidupan kita. Ingat, berserunya sama Tuhan duluan. Jangan cari yang lain duluan. Carinya Tuhan duluan, ya. Yang kedua, Tuhan itu tidak kasih jawaban sama si Musa, ya. Tapi Tuhan kasih arahan. Itu ada kayu. Ya. Bapak Ibu sekarang seringkali ini kita, ya, kalau journey-nya kita lagi Tuhan bentuk karakter nih, Tuhan kasihnya kita arahan, ya. Karena kita suka, Tuhan mana jawabannya, mana jawabannya. Padahal sudah Tuhan arahkan, cuma kita aja yang nggak peka, ya. Lalu setelah Tuhan arahkan apa? Harus bertindak. Makanya Musa ngambil kayu, langsung dia, ya, ke air sehingga air jadi manis. Ada actionnya kita, melangkah buat, ya. Jadi kita harus melangkah. Tuhan bekerja, ya. Nah, your timing is lawannya God timing, ya. Ada timingnya Tuhan tadi. Waktu mereka udah 3 hari mereka nggak ketemu air, tiba-tiba mereka ketemu air, tapi pahit, ya. Timingnya belum Tuhan kasih nih, ya. Timing belum Tuhan kasih. Karena apa? Karena Tuhan mau mereka mendengar arahan Tuhan, melakukan action Tuhan, baru jadi manis, betul? Bapak Jack Ma bilang begini, today is difficult, ya. Tomorrow more difficult. The day after tomorrow is beautiful, but tomorrow night people die. Ngerti ya? Hari ini susah, besok makin susah, tapi lusa indahnya luar biasa. Cuma Bapak Ibu besok malamnya udah mati. Karena apa? Karena kebanyakan apa? Kita itu tidak nunggu waktunya Tuhan, ya. Saya selalu cerita tentang Habakuk 2, ya, ayat 2 dan 3, ya. Saudara, kalau saya anggap ini, ya, ini 2026, saya asumsi ini 2026, ya. Ini tahun 2026. Sekarang saya berdiri tahun 2023. Kalau Tuhan punya planning buat, contoh nih, anggaplah buat saya 2026 ada sesuatu yang Tuhan inginkan, sesuatu yang luar biasa, ya. 2023 saya jalan 2024, ya. Saya jalan lagi 2025. Seringkali apa nih? Padahal tinggal selangkah lagi Tuhan taruh planningnya saya, kan. Tapi saya belok. Kok gak datang ya Tuhan? Kok planningnya Tuhan gak saya lihat? Jawaban Tuhan gak ada. Saya balik lagi. Padahal kalau tadi saya sabar menunggu selangkah lagi, planningnya Tuhan kita bisa lihat. Jadi Bapak Ibu, timingnya Tuhan buat kita itu beda-beda. Kita gak tahu timingnya kapan. Ya, one day GPSK misalnya hari ini 30-40 orang, one day 500 kita nggak tahu kapan, one day 1000 orang kita nggak tahu kapan. Tapi kalau Tuhan sudah punya planning itu, tetap kita kerjakan, ya. Kita harus kerjakan, dengarkan arahannya Tuhan, ya. Nah, ada 2 cerita di sini tentang, ya, satu tentang wanita yang, ya, sakit pendarahan 12 tahun, ya. 12 tahun dia harus nunggu sampai dia pegang jubahnya. Timingnya ada 12 tahun, ya. Mana dia tahu 12 tahun, ya. Kalau dia tahu, ya, semua orang kalau tahu nih masanya kapan saya bisa sukses, ya, Bapak Ibu akan malas-malasan lah nunggu sampai tahun itu juga pasti akan sukses. 12 tahun dia nggak tahu kapan dia sembuh. Tahun ketiga kok nggak sembuh, keempat nggak sembuh, ketujuh nggak sembuh, ke-9 nggak sembuh. Tapi dia nggak sangka tahun ke-12 dia pegang jubahnya Tuhan, dia sembuh. Waktu sama, ya, pernikahan di Kana, Tuhan bilang waktu ibunya Yesus bilang, anggur habis, tunggu, belum waktunya. Nah itu Bapak Ibu, ya, timingnya Tuhan. Kalau Tuhan bilang belum waktunya, wait for it, it will not delay. Tunggu, nggak pernah terlambat.
It surely come. Pasti datang. Ya. Tunggu, ya. Pasti datang. Tidak pernah terlambat. Itu 3 kata yang Tuhan janjikan buat kita dalam Habakuk 2 ayat 3 dan 5. Bapak bisa bicara, ya. Nah, saya lanjut lagi. Waktunya kita melihat segala sesuatu itu pahit, tetapi begitu waktu Tuhan mendatangkan manis. Nah, ini yang harus kita percaya. Ya, waktunya kita, ya, aduh, kayak tadi saya bilang 2026. Saya nggak tahu 2026. Saya ngerasa 2023 susah banget Tuhan. 2024 kok susah banget Tuhan. Kok 2025 juga 3 tahun susah banget Tuhan. Karena waktunya buat saya ngerasa pahit. Tapi Tuhan sebenarnya udah punya planning loh buat saya. 2026 ini jadi manis. Cuma karena kita lupa, nggak sabar nunggunya Tuhan, dan nggak percaya, berbalik, ya. Apalagi kalau Anda berbalik sama bukan imannya, bukan buat Tuhan lagi, pindah seberang, itu yang lebih berbahaya, ya. Nah, saya udah menjelang yang terakhir, ya. Oke, saya mau kasih peta ini lagi, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat di sini, ya. Jadi kalau tadi mereka sudah nyebrang dan bla 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 semua, gitu ya. Sampailah mereka di Yeriko, ya. Saudara, waktu mereka sampai Yeriko, ketemu namanya tembok besar, ya. Tembok yang tinggi sekali. Kadang-kadang kita berpikir begini nih, ya. Ini jalan udah berpuluh-puluh tahun, udah tinggal dekat, tiba-tiba masih ngelihat tembok besar, masih ngelihat halangan. Nah, mungkin mereka pikir ini dead end nih. Gimana caranya loh tembok itu besar? Gimana cara menguasai kota Yeriko? Sampai Tuhan kasih perintah. Berapa kali mereka mutar? Berapa? 7? Salah. Berapa kali coba? Ya, Tuhan suruh hari pertama sampai hari ke-6, ya, setiap hari muter 1 kali. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6. Tapi di hari ke-7 Tuhan suruh putar 7 kali. Total mereka 13 kali. Terus rubuh, ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kadang-kadang kita sudah ngerasa diberkati, berhasil, ada lagi halangan, ya. Tapi there is not that end. Jadi jangan pernah berpikir, aduh Tuhan udah sembuhkan saya, kok Tuhan saya sakit lagi. Aduh Tuhan, saya ekonomi udah baik, kok memburuk lagi. No, there is another planning, yang masih ada ending yang Tuhan sudah siapin. Tapi Tuhan lagi bentuk karakter kita supaya kita ngerti sampai di sana, ya. Jadi bagaimana kita ngerasa ini ending tapi sebenarnya tidak ending, ya. Jadi God timing, ya, adhere to His command, ikutin perintah Tuhan, ya. Saya yakin saat itu gimana robohin tembok, muter nggak ngapa-ngapain. Ya, banyak saya rasa orang Israel mikir, nih ngapain sih ya? Apa iya bisa muter aja, ya? Mungkin nggak ditulis gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu disuruh hal-hal yang Tuhan pikir, yang Tuhan mau, kita sering mikirnya apa? Gak mungkin Tuhan, gak mungkin penyakit saya sembuh, gak mungkin Tuhan, gak mungkin usaha saya bisa membaik. Orang ekonominya semua dunia lagi hancur, gimana saya bisa baik? Tapi Tuhan udah kasih perintah. Tugas kita apa? Adhere His command. Ngikutin aja Tuhan perintahnya Tuhan. Itu yang paling penting. Ikutin aja perintahnya Tuhan. Ya. Sesudah itu sampai mereka di Elim. Di sana ada 12 mata, ini ayat yang terakhir, ya. 70 korma lalu berkemala mereka di sana tepi air itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau tutup dengan satu kisah tentang foundernya Body Shop. Namanya Anita Roddick, ya. Foundernya Body Shop, Anita Roddick. Nah, beliau ini pengusaha yang sangat cinta Tuhan, pengusaha yang mikirin namanya environment, lingkungan, pengusaha yang mikirin karyawannya, pengusaha yang care. Ya, lahirnya tahun 42 kalau saya nggak salah, umur 65 dia meninggal. Ya, 2004 dia kena namanya penyakit hepatitis C. Ya, jadi di masa kecil dia pernah punya masalah dapat donor darah. Ternyata saat itu memang labnya belum canggih. Jadi dia tertular hepatitis C saat lagi donor darah itu. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Ya, dia bikin namanya yayasan, sesuatu yang buat care orang-orang yang kena hepatitis, penyakit kanker dan lain sebagainya. Dia tetap bantu orang di saat hidupnya pahit kesannya. Tapi dia memberikan hal yang manis buat orang lain.
dan dia tetap bersyukur, dia tetap berbuah dalam hal itu. Ya, saya bawa satu macam ini, saya mau tunjukin Bapak Ibu tahu permainan ini ya. Si tahu ya. Saudara, ini rubrik ya, colornya berantakan, seperti hidup kita berantakan. Kita putar-putar untuk cari supaya warnanya sama, kita cari juga jalan hidup kita muter supaya apa? Supaya kita tahu Tuhan memberikan kita apa? Kesehatan yang baik, kita ekonomi yang baik, ya. Tapi kadang-kadang waktu kita putar, kita coba samakan, kita coba cari jalan, ada orang yang frustasi, ada orang yang tetap pengen coba, ada orang yang sangat-sangat merasa kesal sampai dia pikir hidupnya udah kayak sampah. Ya. Kalau ini tempat sampah saya buang. Dia ngerasa sampah. Tapi kalau Tuhan beda lihatnya. Walaupun sampah, Tuhan mengasihi dia. Ya. Tuhan angkat dia. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah yang nggak bisa selesaikan, bukan berarti saudara adalah sudah menjadi sampah, sudah tidak berguna. Tidak. Kalau Tuhan punya planning rencana buat kita, ya, hidup kita akan ya colorful. Puji nama Tuhan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Biarlah ini jadi satu renungan buat kita semuanya. Baik, mari kita boleh bangkit diri Bapak Ibu, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Bahwa kita percaya waktunya Tuhan itu yang terbaik.